Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi disayang Tuhan tak? Nabi dikasihi Tuhan tak? Apa Nabi buat hal kah? Nabi buat kacau kah? Nabi tak pernah buat kacau walaupun dijamin surga. Tak pernah Nabi meninggalkan solat. Tak pernah. Ini kau baru kenal saja sudah tak mau solat. Nabi jumpa Tuhan. Nabi menyaksikan Tuhan. Nabi disaksikan Tuhan. Nabi dikenal Tuhan. Nabi diredai Tuhan, masih solat. Tidak pernah satu rakaat pun Nabi tinggalkan. Tidak pernah Nabi tidak kenal dengan solat. Tidak pernah Nabi sebesar zarah pun Nabi tidak pernah meninggalkan solat. Nabi paham apa itu diri sembahyang. Karena Nabilah yang menerima perintah sembahyang. Maka ikutilah Nabi khuswatun hasan. Ikutlah cara Nabi sembahyang. Ikutlah cara Nabi sholat. Ikutlah cara Nabi berpuasa. Ikutlah cara Nabi berzakat. Ikutlah cara Nabi berhaji. Sholat itu mesti diawali daripada diri yang suci. Kerana diri sembahyang itu sebenar-benar diri yang suci. Bermulanya puasa itu diawali atas dasar yang suci. Kerana puasa itu di bulan yang mestilah suci diri zahir dan diri batin, akal yang suci, perbuatan yang suci, perkataan yang suci, pandangan yang suci, batin, hati, rasa yang suci. Itulah kau berpuasa. Sentiasa kau menjaga kesucian diri zahir, diri batin, itu kau berpuasa. Setelah bersih harta kamu dengan mengeluarkan zakat, membersihkan diri kamu dengan berpuasa, menegakkan diri sembahyang pada dirimu dengan solat, maka melaksanakan ibadah di tanah mesti kau suci, pergi ke tanah suci. Jangan kau pergi ke tanah suci dari keadaan kau tidak suci. Sia-sia. Tidak dapat ridha daripada yang maha suci. Apabila kau melaksanakan haji, kau tidak pernah suci. Itu kau haji palsu, haji penipu, pendusta. Orang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci mesti sentiasa barulah kau dipanggil haji yang sudah suci. Begitu juga zakat. Sucikan harta kamu. Maksud sucikan harta kamu itu mensucikan rezeki yang datang daripada diri yang maha suci. Itulah kau mensucikan diri harta kamu itu. Harta kamu itu diri kamu itu harta. Bersihkan diri kamu dengan membayar zakat. Itu mensucikan diri. Dibagi Allah rezeki untuk membersihkan, mensucikan diri kamu, bukan mengotori diri kamu. Solat itu mensucikan diri kamu. Maka itu makanlah yang bersih, minumlah yang bersih lagi suci. Pilihlah makanan yang bersih dan suci. Boleh pikiran, otak, hati menjadi barulah disaksikan diri zahir, diri batin yang menjumpai diri yang sebenar-benar diri. Syirullah, diri rahasia yang dulu berpisah dengan dirimu, yang dulu memang dipisahkan kau, diri zahir, diri batin, diri rahasia kamu itu memang dipisahkan. Carilah kembali diri yang suci itu. Bagaimana mau mendapatkan diri yang suci itu? Mensucikan diri zahir. Ini aku tak akan bosan-bosannya menyampaikan ini.
Tidak akan pernah berhenti aku menyampaikan ini. Selagi kau tak dapat, selagi itu aku sampaikan. Habis pun usia ini, tetap ku sampaikan. Karena tidak ada orang yang mau menyampaikan bab kesucian ini. Sedikit sekali orang menyampaikan ilmu kesucian ini karena ditakut-takuti, difitnah, dikeji, dicaci, dimaki, disesat-sesatkan, disalah-salahkan orang yang membawa bab kesucian ini. Karena langka, karena tidak pernah didengar, tidak pernah diketahui, nggak pernah. Bab apa ini bab suci ini? Tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Apanya yang tak boleh? Kalau kau boleh makan, makan. Apa yang boleh masuk ke perut kau itu makan. Makan saja selagi kau boleh menanggungkannya. Buatlah apa yang boleh kau buat selagi badan kau boleh menanggungnya. Nanti kalau dah tak boleh menanggungnya lagi, kalau dah mati, kemana perginya itu? Jadi innalillah wa innalillahi ilaihi raji'un itu tak pakailah sudah. Itulah kerana tak pandai memilih makan sehingga mati, rosak, sakit. Apa-apa yang kau makan yang tak baik itu menjadi penyakit di badan kamu. Makan yang kotor itu menjadi penyakit. Bau busuk di badan kamu itu. Kalau kau makan yang berbau busuk, menjadi penyakit di tubuh kamu. Itu kerana kebodohan, kerana kejahilan. Tapi sudah dibagi tahu, tak mau tahu juga. Kan sudah ada orang yang bagi tahu. Sudah datang yang bagi tahu. Tapi tak mau tahu juga. Alangkah buruknya, alangkah hinanya diri yang tak pandai memilih makan. Sebodoh-bodohnya manusia itu, manusia yang tak pandai memilih makanannya. Karena itu yang paling mudah. Yang mudah saja kau tak boleh buat. Apalagi sembahyang. Mana lebih mudah, makan atau sembahyang? Makan saja kau tak pandai. Lagi sembahyang, lagi nak kenal Tuhan pula. Makanan yang baik dengan yang buruk saja kau tak boleh kenal. Apalagi nak kenal Tuhan. Kalau kau pandai memilih makanan yang buruk dengan yang baik, insya Allah kau pandai mengenal diri. Insya Allah kau pandai mengawal diri. Insya Allah kau berjumpa dengan dirimu sendiri. Tetapi kalau kau tak boleh memilih makan yang buruk dengan yang baik, bagaimana lagi kau mau mengenal dirimu? Mengenal makanan yang baik dengan yang buruk saja kau dah tak boleh. Jauh-jauh sangat nak mengenal diri. Makanan saja kau tak boleh kenal. Tak tahu kau mana makanan yang bagus, mana makanan yang buruk. Makanan yang merusak dirimu dengan makanan yang boleh memelihara dirimu kau tak tahu. Nak kenal diri? Tak payahlah. Dah black out dah tu. Dah blacklist dah. Disqualification. Pasal apa? Makan saja kau bodoh. Nak lanjut lagi berilmu. Nak berlanjut lagi mengenal diri. Mengenal makan saja kau tak pandai lah. Itu makanya di bab Mutiara Ma'rifatullah ini, di kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, wajib mengenal makan. Mesti tahu pemakanan. Mesti kenal pemakanan. Mesti boleh memilih makanan. Baru boleh mengenal diri. Sesiapa yang nak mengenali dirinya, kenali apa yang itu. Bukan susah. Kau tak masuk qualified. Tak masuk. Kalau makan saja kau sudah gagal. Kalah dengan hewan. Hewan tu pandai pilih makan tu. Coba ulat tu kau spray tu daun tu. Mau tak dia makan? Ulat kalau spray dengan pestisida, dia mau makan tak? Kau makan semuanya. Sungguh-sungguh benar-benar Allah suka kepada sesiapa
yang sentiasa mensucikan dirinya. Sungguh-sungguh benar-benar Tuhanmu kenal kepada dirimu yang apabila dirimu sentiasa mensucikan dirimu. Sungguh-sungguh diri Tuhanmu memperkenalkan diri Tuhanmu kepada dirimu apabila dirimu sentiasa mensucikan dirimu. Apabila dirimu tidak pernah kau sucikan, maka diri Tuhanmu tidak pernah memperkenalkan dirimu kepada diri rahasiamu. Tidak akan pernah kau jumpa diri Tuhanmu apabila diri zahirmu tidak pernah menyaksikan diri zahirmu dan tidak pernah disaksikan oleh diri rahasia kau atau diri rahasia kamu. Sungguh-sungguh yang memperkenalkan diri zahir kamu, menyaksikan diri batin kamu, diri batiniah kamu itu, atau jasmaniah kamu itu, menyaksikan diri batiniah, disaksikan Rabbaniyah. Apabila Rabbaniyah menyaksikan diri jasmaniah kamu, mesti bersaksikan batiniah kamu itu. Tidak akan menyaksikan batiniah kamu, tidak akan mau batiniah kamu itu apabila jasmaniah, zahir, jasmaniah itu zahir kamu, syariat kamu, tubuh kasar kamu, tubuh muhaddas, tubuh baharu kamu itu tidak pernah kau sucikan. Yang batin kamu itu tidak pernah mau menyaksikan. Dia tidak mau menjadi saksi untuk jasmaniah kamu itu, tubuh jasad kamu itu, tubuh kamu yang bernama itu. Dan tidak akan pernah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri kamu, yaitu diri syirullah. Yang rahasianya asmaku, kata Tuhan kau itu. Yang rahasianya af'alku, kata Tuhan kau itu. Yang rahasianya sifatku, kata diri Tuhanmu. Barulah nyata, sebenar-benar nyata zatul bukhdi itu pada diri rahasia kamu. Yang dulu dipisahkan kepada diri zahir kamu itu. Dulu kau dipisahkan. Diri sebenar-benar diri kamu itu dipisahkan. Masa kau beranak, masa kau keluar daripada alam rahim, itu dipisahkan. Maka tugas hak kamu itu, amanah kepada kamu itu, hendaklah kau mengembalikan amanah yang ada kepada diri kamu itu, yang sudah diamanahkan diri Maha Suci itu kepada diri zahir kamu. Hendaklah amanah kembali kepada empunya amanah. Ilmu yang diamanahkan kepada kamu, kulu jasad, saudara-saudara kamu itu, kerabat kamu itu mesti kembali lagi kepada empunya amanah. Keluarga kamu itu yang diamanahkan diri Maha Suci itu mesti dikembalikan kembali kepada empunya amanah. Apa amanah yang dibagi kepada engkau pemegang amanah itu? Kau ini pemegang amanah. Tugas yang dibagi diri Maha Suci itu, kembalikan lagi amanah itu sebagaimana sedia kala. Yang amanah nih suci kepada dirimu itu. Jadi diri sebenar-benar diri kamu itu amanah diri yang Maha Suci. Itulah yang memperkenalkan diri zahir dan diri batin kamu itu kepada empunya diri. Diri syirullah itu, diri sebenar-benar diri kamu itu, dipanggil juga diri rahasia. Itulah yang membawa diri zahir batin kau itu memperkenalkannya kepada diri Maha Suci. Kau diri zahir
kau diri batin tidak boleh memperkenalkan dirimu kepada Tuhanmu, karena bersempadan kau tubuh muhaddas, kau tubuh baharu, kau jasad baharu, kau jasad muhaddas. Dipanggilnya Adam, kau tiada daya dan upaya. Itulah kau tak boleh mengenal diri Tuhanmu. Tidak akan boleh. Mengapa? Kau hidup itu dihidupkan, dinyawakan kau itu. Diruhkan. Maksud diruhkan itu, kau dihidupkan. Kau tak boleh memandang, melihat, menyaksikan. Kau itu diperlihatkan. Dilihatkan itu, diperlihatkan. Jadi kau tak pernah melihat. Kau itu tak boleh mendengar. Wahai diri jasad, wahai diri jasmaniah atau diri jasmani. Diri jasmani itu diri syariat, diri nyata yang dinyatakan, dipanggil diri syariat. Kenyataan diri zahir itu kenyataannya diri batiniah, diri lahiriah, sama itu. Jadi yang nyata di perbuatan zahir itu perbuatan batiniah itu yang nyata kepada diri zahir, zahiriah. Zahiriah itu jasmaniah. Mana jasmaniah itu yang nampak, yang nyata, yang beraf'al itu zahir. Yang beraf'al itu muhaddas. Kenapa dikatakan tubuh jasmani ini beraf'al? Karena dia bernama. Tidak akan bernama dia. Berasma. Nak pakai bahasa Arab juga. Kau nak kucakapkan bahasa Arab? Susah kau paham. Maksud berasma itu bernama. Kau nak pakai bahasa Arab kan nak pakai bahasa Melayu? Nak pakai bahasa Arab? Asma itu bunyi Arab. Af'al itu bunyi Arab. Bahasa ilmu. Kenapa bernama? Kenapa bernama jasad ni? Kerana beraf'al. Ya, tengok. Pakai ke Arab. Kerana dia berbuat. Kenapa dia bernama? Dia berbuat. Ada geraknya. Tiap-tiap yang bergerak. Tiap-tiap yang zahir. Tiap-tiap yang ada, zahir itu kan bahasa Melayu juga, boleh pahamlah tu ya. Tiap-tiap yang zahir, tiap-tiap yang kelihatan nih, tiap-tiap yang nyata tu kelihatan, mesti dia bernama, mesti bernama. Zahir, nyata, wujud, ada, pasti bernama. Ada, pasti bernama. Pasti boleh disebut. Kalau ada sesuatu yang ada mesti dia bernama, pasti bernama, kerana kelihatan, kerana dia nampak. Paham ini? Ya. Kalau dia nampak nyata, pasti. Jadi apa-apa saja yang kau lihat, apa-apa saja yang nyata, apa-apa, tahu apa-apa tu? Merata-rata. Kalau nampak dengan biji mata kau, pasti bernama. Kalau dia nampak, itulah sifat. Sifat ni bahasa Melayunya apa? Nak kau tukar dengan bahasa Melayu lagi? Tak tahu aku. Kalau sifat kau tak faham juga, terkadang ada yang tak tahu sifat ni apa, kata dia. Kelakuan yang nyata pada suatu benda, itu dipanggil sifat. Paham ini? Jadi kalau nama kau ini, kalau kau bernama Wahab, pasti ada kenyataan kau itu. Sebab kau sudah berjirim, sudah berbunyi kau, berjirim, berjisim kau, pasti kau nyata. Pastinya nyata senyata-nyatanya kau sudah tiga kepada kau itu. Bernama kau, sudah pasti kau bersifat. Bernama kamu, dipanggilnya kau, itu kau nyata. Kalau kau sudah terpanggil, sudah tersebut kau, sudah boleh kau disebut, sudah disebut, Wahab, itu kau sudah bersifat dan beraf'al.
nyatalah nama kau itu. Yang si Wahab tadi itu, nyatalah pada diri Asma. Jadi Wahab ini nyata kepada diri Asma yang beraf'al, nyata sifat si Wahab tadi. Kau cakap nih, kau jujur kau ini kau paham ke tidak nih? Apa? Ini apa nih? Ini botol minyak wangi. Ini botol minyak wangi. Ini botol minyak wangi. Ini bukan botol. Ini botol minyak wangi. Ini bukan botol. Mana minyak wangi? Di dalam botol minyak wangi. Mana minyak wangi? Mana minyak wangi? Yang menetes. Mana wangi? Mana wangi? Hah? Rasa, baunya, atau wanginya? Mana wanginya? Hah? Wangi itu nama. Wangi itu nama. Mana empunya wangi itu? Itu yang menetes tuh minyak wangi. Kenapa balik lagi? Tadi kan kau sudah jawab. Mana minyak wangi? Yang mana wangi? Mana wangi? Mana empunya nama wangi itu? Mana rahasia itu? Kalau ku bawakan ke garam macam mana? Lagi kan kacau. Jadi macam mana aku nak bagi kau faham? Boleh dapat diri sebenar-benar diri kau itu. Sekarang ni kau tak tahu diri kau ni yang mana. Kau masih meranggap, kau masih mengatakan nama kau itu diri kau. Kau masih mengatakan yang nampak itu diri kau. Kau masih mengatakan yang kau rasa diri itu diri kau. Itu kau merasa diri, belum diri. Itu baru kau rasa. Itu kan baru kau rasakan diri kau kan? Yang sebenar-benar diri kau itu mana? Itu kau yang berkata itu diri kau. Diri kau tak berkata kau itu diri kau. Itu kau yang mengatakan yang nampak jelas itu, yang kau rasa itu, yang bersama itu, itulah diri kau kan? Itu perkataan kau. Itu maksud kau. Itu pikiran kau. Kan kau kan yang mengatakan itu diri kau kan? Itu belum diri. Karena baru kau perkatakan itu diri kau. Aku tengok kau ni aku peninglah aku. Aku tahu kau tak faham. Ini kau. Ini kau. Adakah botol ni dikatakannya akulah botol? Ada tak? Mengapa pula kau mengatakan kau itu diri kau? Samalah mengatakan botol ini itu. Kau ini sudah diri ke belum? Kalau kau katakan kau ini diri, contohnya nih, botol nih pernah tak dikatakannya aku botol? Pernah tak? Mengapa pula kau katakan kau itu diri? Jadi yang sebenar diri kau itu mana? Kita tidak boleh menurut selain Allah, Rasul, Kitabullah, ya, Kitab Al-Quran ataupun Al-Quran. Dasar kita itu. Jangan menurut orang. Apabila kita mempelajari sesuatu hukum, mempelajari suatu ilmu, target kita huswatun hasanah. Ati Allah wa ati Rasul. Bukan menolak hadis. Tidak. Tapi di atas hadis masih ada Al-Quran. Yang hak itu masih ada. Hadis tidak hak. Hadis bukan yang hak. Yang hak itu, hakul hak itu Al-Quran. Di atas itu tidak ada. Kalau di bawahnya ada. Apa itu? Hadis. Hadis bukan hukum. Hadis suri tauladan. Al-Quran itu hukum. Hadis bukan hukum. Kita tidak menolak hadis. Kita bukan membelakangkan hadis. Tidak. Tapi ada yang di atas hadis.
ada yang hak, yang tidak mungkin salah dan tidak tersalahkan, tidak ada keraguannya. Sebenar-benar yang hak dan itu dipertanggungjawabkan. Hadis tidak ada yang bertanggung jawab. Contoh, yang meriwayatkan hadis itu dia tidak bertanggung jawab atas yang diriwayatkannya itu. Kamu tidak bisa minta pertanggungjawabannya. Salahkah, benarkah? Benar pun kamu tidak bisa mendapatkan faedah apapun. Oh, mendapatkan kebaikan, ya. Tapi kalau salah, kamu juga tidak bisa menuntut yang merawikan hadis itu. Kalau Al-Quran hak, tiada lagi keraguan sebesar zarah pun di dalamnya. Boleh pakai hadis, boleh. Itu berpulang masing-masing. Saya tidak melarang kamu memakai hadis, tidak boleh dilarang. Itu masing-masing, ya. Apakah saya menolak hadis? Tidak. Lah sholat itu kan hadis. Bagaimana kita mau sholat kalau kita tidak lihat hadis? Bagaimana kita mau menyelenggarakan jenazah kalau kita tidak lihat hadis? Bagaimana kita mau berpuasa kalau kita tidak mengikuti hadis? Bagaimana kita melaksanakan haji kalau tidak melihat hadis? Kalau tidak mengikuti hadis? Hadis kan? Iya. Hadis itu menerangkan Al-Quran. Hadis itu menerjemahkan Al-Quran. Hadis itu menerjemahkan perbuatan Nabi kita, Rasulullah. Catatan perbuatan Nabi. Tapi belum pasti benar. Karena manusia yang bikin. Kalau Al-Quran 100% bukan bikinan manusia. Bukan diriwayatkan manusia. Bukan perbuatan manusia. Bukan tulisan manusia. Yang sebenar-benar Al-Quran ya. Bukan kitab Al-Quran. Itu buatan manusia. Yang saya katakan Al-Quran ya. Bukan kitab Al-Quran. Bukan tulisan Al-Quran. Bukan suara Al-Quran. Bukan huruf Al-Quran. Itu tulisan. Yang kamu baca itu kitab Al-Quran. Yang kamu baca itu ayat Al-Quran. Huruf Al-Quran yang kau baca itu. Ya, surah yang kau baca itu surah. Bukan Al-Quran yang kau baca itu. Karena Al-Quran sebenar-benar Al-Quran itu dia tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim, tidak berjisim karena kalamullah. Kalamullah itu bukan berbahasa Arab. Bukan berbahasa manusia. Dan tidak boleh ditafsirkan. Yang boleh kau tafsirkan itu kitabullah. Kitab Al-Quran. Ayat Al-Quran. Tulisan Al-Quran. Huruf Al-Quran. Surah Al-Quran. Bunyi Al-Quran. Itu boleh kau tafsirkan. Al-Quran tidak mampu sesiapapun yang menafsirkannya. Kecuali Tuhan sendiri. Termasuk yang berbicara itu. Tidak mampu menafsirkan Al-Quran yang sebenar-benar Al-Quran itu. Lalu bagaimana? Boleh diketahui? Boleh. Ketahuilah Al-Quran itu suci. Ketahuilah kalamullah itu daripada diri yang maha suci. Ketahuilah solat itu suci. Ajaran daripada perintah daripada diri yang maha suci. Maka apabila kau mau dengan Al-Quran, kau mesti suci. Apabila kau mau dengan solat, maka kau harus suci. Perintah puasa itu, siam itu, puasa itu, perintah daripada diri yang maha suci. Apabila kau mau mengikuti puasa, mau menjalani puasa, kau harus suci. Oh, tidak beda. Nah, ini silap kamu. Al-Quran itu tidak berbeda dengan kitab Al-Quran. Nah, di sini kamu salah paham. Kitab Al-Quran itu, itulah zahirnya Al-Quran. Kitab Al-Quran itu kenyataannya Al-Quran. Awas itu ya. Nah, kitab Al-Quran itu yang dibukukan, yang dikitabkan setelah Nabi tiada.
Maksudnya bukan Nabi itu mati. Maksudnya tiada itu bukan Nabi mati, ya. Dan salah itu. Nah, awas ya. Setelah kamu tidak lihat lagi, setelah sahabat-sahabat tidak berjumpa lagi dengan zahirnya, maka dikitabkan. Ya, dizahirkan Al-Quran itu, ya. Maksud dizahirkan itu ditulis, dibukukan, dikitabkan dia. Tapi tidak berbeza dengan Al-Quran, ya. Tidak berbeza dengan Al-Quran. Apa yang tidak berbeda? Surahnya, ayatnya, hurufnya. Itu tidak berbeda. Bunyinya tidak berbeda. Adapun Al-Quran itu tidak bersuara, tidak berjirim, tidak berjisim. Mengapa boleh kau baca? Setelah dikitabkan, setelah dibukukan, setelah ditulis, baru kau boleh membacanya. Kalau yang sebenarnya tidak boleh kau baca. Tidak nampak sama kau. Kan nampak sama kau baru boleh kau baca. Boleh kau baca kalau tidak nampak? Tapi kalau syirik tidak boleh, Pak. Jahil tak jahil, bodoh tidak boleh, tetap kena. Syirik ya. Ya, syirik tidak memandang kebodohan. Itu makanya memang tidak boleh syirik. Sebab tidak diampunkan. Membunuh manusia saja, Pak, itu diampunkan. Mencuri diampunkan itu, dimaafkan. Mencuri, menipu itu diampunkan. Kalau syirik tidak. Tidak bisa, tidak ada ampun itu syirik itu. Jangan kau dekati itu. Jangan kau coba-coba. Jauhi syirik. Sebab sudah dikatakan, sudah disampaikan, tak ada ampunnya. Tidak ada kata maaf untuk syirik itu. Apalagi syirik jali ya Pak. Syirik yang nyata. Bapak sudah tahu itu menduakan Tuhan. Bapak buat juga. Wah, itu parah sekali Pak. Itu matinya jadi kodok nanti. Siapa contoh syirik yang nyata itu? Itu Bang Firaun. Tak kenal? Bang Aun. Ah iya, Firaun. Kalau anti Tuhan bukan syirik, Pak. Ateis bukan syirik. Itu diampunkan itu ateis. Ateis bukan syirik. Salah itu. Itu diampunkan. Oh, ateis masih diampunkan, Pak. Syirik. Kafir jindik. Wah, itu bahaya, Pak. Syirik, kafir jindik, fasik masih diampunkan. Munafik masih diampunkan, Pak. Fasik, syirik, itu berbeda jauh sekali itu. Kafir jindik, wah, hum fiha khalidun. Kafir jindik itu menjadikan dirinya itu Tuhan. Syirik menduakan keadaan Tuhan. Dari mulai asma, af'al, sifat, zat diduakannya. Menduakan diri saja sudah syirik, Pak. Bapak kan satu. Kalau Bapak duakan, masuk syirik dia. Kamu itu satu. Kalau kamu duakan, itu masuk syirik dia. Apalagi Tuhan yang kamu duakan. Kamu satu atau dua? Kalau kamu duakan, dia perginya ke syirik itu. Tuhan kasih kau satu, kau duakan pula. Untuk awal, untuk pemula, di keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah ini, pemula ya, tahu pemula? Dasar, awal, itu mensucikan diri dulu. Karena berzikir itu, mengingati diri Tuhan. Untuk mengingat diri Tuhan, ketahui dulu diri Tuhan itu maha suci. Mengingat Tuhan, ya, ketahui dulu, pahami dulu, kenal dulu bahwasanya Tuhan itu maha suci. Jadi kalau kau mau ingat Tuhan, kamu mesti suci. Kamu yakin tak Tuhan itu maha suci? Kalau kamu mau ingat Tuhan, boleh dalam keadaan kotor. Ya, sucikan dulu. Itu makanya susah sekali ya, sesiapa yang ingin bergabung, mau masuk di bab kesucian ini, tidak mampu. Karena dia tidak mau suci. Jadi tertolak di Nur Mutiara Ma'rifatullah ini. Sesiapa saja yang tidak mau suci, itu tidak diterima di keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Kamu nggak boleh apa-apa apabila kamu itu tidak suci. Langsung tertolak. Karena apa? Syahadat itu mensucikan. Islam itu suci. Bersih. Bersih itu sebagian dari iman. Yang sebagiannya lagi suci. Syahadat itu suci. Salat ya harus suci kamu. Tidak suci. Berwudu itu kan bersuci.
Nah, baca kitab suci, ya harus suci. Puasa di bulan suci, ya kamu ya harus suci. Pergi menunaikan ibadah ke tanah suci, enggak suci, harus suci. Nah itu dasarnya. Jadi batal semua apa yang kamu mau lakukan, apa yang kamu mau pelajari. Kamu tahu enggak Tuhan itu maha suci? Kalau kamu minta ilmu Tuhan itu, kamu mau dapat rahmat hidayah Tuhan yang maha suci itu, bagaimana kalau kamu enggak suci? Bisa dapat enggak? Gugur. Saya herannya di syariat, di tarekat, di hakikat, di makrifat ilmu-ilmu yang di luar sana, saya tidak menghina, tidak menyalahkan. Kenapa bisa mendapatkan ilmu Allah? Kalian tahu enggak Tuhan itu maha suci? Habis ilmu Tuhan itu kotor. Bagaimana boleh kau dapatkan ilmu dari Tuhan? Bagaimana boleh kau dapatkan ilmu daripada Allah kalau kau tak suci? Logikanya bagaimana? Masuk akal enggak? Kamu mau enggak sama yang kotor? Tuhan? Kalau Tuhan tidak suka, boleh dapat ilmunya. Yang mau kau minta ilmunya itu tidak suka sama kamu. Yang mau kamu ambil ilmunya itu tidak suka sama kamu, boleh dapat. Cukup jelas ya, cukup logika ya, cukup diterima akal ya. Ya, di bab kesucian, nur mutiara ma'rifatullah, cahaya mutiara mengenal diri Allah, tidak dibenarkan apabila kau tidak suci. Tidak boleh masuk kau apabila kau tidak mau suci. Tidak bisa. Bukan tempatnya. Kau salah tempat. Tidak bisa. Tetapi kalau di syariat, di tarekat, yang mana-mana itu boleh, bebas di sana. Mau dapat, mau enggak, itu terserah kamu. Di nur mutiara ma'rifatullah, kau mesti disaksikan. Dan kau sebagai saksi yang disaksikan. Dan kau pasti menyaksikan. Karena kau suci. Boleh diri yang maha suci itu menyaksikan yang kotor. Jangan lagi Tuhan ya. Kamu saja itu tidak mau sama yang kotor. Tahu arti maha suci? Makna maha suci itu tahu? Paham makna maha suci? Apa arti maha suci? Apa itu maha suci? Iya, definisinya apa? Apa itu? Maha suci apa itu artinya? Apa itu maha suci? Apa itu maha suci? Nggak tahu kan? Kamu tahu nggak apa itu maha suci? Kan banyak kan yang sebutkan maha suci, maha suci, maha suci kan? Banyak kan? Maha suci ya maha suci lah. Kan gitu. Begitu kan? Apa itu maha suci? Nggak tahu ya? Saya pun nggak mau kasih tahu juga. Mensucikan itu bukan makna. Mensucikan itu kata kerja. Mensucikan itu pola kerja. Itu bahasa kerja. Itu kata kerja. Mensucikan. Tahu mensucikan? Itu kata kerja. Itu bahasa kerja. Mensucikan. Menyuci. Itu kata kerja. Cuci. Dicucikan. Kata kerja. Lah ini maha suci. Bukan kata kerja. Jadi bukan jawabannya bukan mensucikan. Paham ini? Paham ini? Mensucikan. Polanya kerja. Suci. Itu bukan kata kerja. Disucikan. Menuju kepada objek. Suci sendiri? Enggak boleh. Suci dari segala yang suci. Itu makhluk. Sentiasa suci itu belum suci. Kalau belum disaksikan oleh yang sudah suci. Kau enggak boleh mengatakan kau sudah suci. Kalau belum ada saksi, kau itu sudah suci. Kamu enggak boleh mengatakan kau itu manusia. Kalau tidak ada yang menyaksikan kau itu manusia. Kalau mau saya masukkan dalam pengetahuan hakiki, dalam pengetahuan bab kesucian, maha suci itu dia merujuknya kepada zat. Suci itu kata sifat. Mensucikan itu kata af'al. Maha suci itu kata asma. Kalau diambil keseluruhannya, semuanya jisim, berbunyi kan? Berhuruf kan? Maka dia masih lagi berjirim, masih lagi berjisim. Dia bukan kata sifat, dia bukan kata kerja, dia bukan kata af'al. Mensucikan itu kata af'al, kata perbuatan, kata kerja. Disucikan, objek, mensucikan, subjek. Ini kalau dulu tidak sekolah susah mau paham. Itu makanya pengajian Nur Mutiara Ma'rifatullah ini memang mesti akal sehat. Tingkat intelijensinya itu mesti kuat.
IQ-nya mesti rata-rata di atas 100. Kalau enggak mampu masuk di bab kesucian. Itu makanya dasarnya itu mesti suci zahir. Azasnya, apabila mau masuk di kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, kamu harus mengikuti pola makan yang sehat, pola makan yang bersih, pola makan yang suci, pikiran yang suci, perbuatan yang suci, pandangan yang suci, hati kamu mesti suci. Baru kamu boleh belajar bab kesucian. Kalau kamu tidak mau terima yang awal ini, kamu tidak boleh masuk, tidak bisa, karena nanti gagal. Itu azasnya, dasarnya itu, pondasinya. Paham ini? Makanya banyak yang tidak suka dengan kajian ini, terutama setan. Setan kan tidak mau suci, dia tidak mampu suci. Iblis tidak mau suci itu. Tengok pengajian ini dia tidak suka, tapi dilihatnya juga. Tahu fasik, tidak suka dia, tapi dilihatnya juga. Kamu paham tak? Iblis itu tidak pernah mau suci. Jadi kalau ada manusia tidak mau suci, itu bukan manusia. Hanya iblislah yang tidak tunduk, tidak taat kepada diri yang maha suci. Seluruh alam ini tunduk dan taat kepada diri yang maha suci, kecuali iblis. Jadi kalau ada yang tidak mau suci, itu iblis, setan itu. Dia pura-pura jadi manusia. Makanya bab kesucian ini tidak pernah disuka oleh iblis dan setan. Jadi kalau kamu masuk di bab kesucian ini, siap-siap kau tidak disuka setan. Setan paling benci sama kamu itu. Ini sudah aku kasih tahu ya. Jadi kalau besok setan tidak suka sama kau, iblis benci sama kau, jangan kau salahkan aku lagi. Udah dikasih tahu kan? Wah, saya kenapa begini bang? Terus saya begini. Dulu teman saya suka sama saya. Sekarang teman saya, kawan saya, sahabat saya tidak suka. Di situ kau tahu yang mana setan, yang mana bukan. Coba kau ceritakan bab kesucian. Tidak mau dia itu. Di Nur Mutiara Ma'rifatullah ini azasnya semuanya, dasarnya, pondasinya suci. Kamu yakin rezeki itu daripada yang maha suci? Boleh kau dapat rezeki daripada diri yang maha suci kalau kau tak suci? Boleh dapat. Makanya rezeki itu ada yang bukan dari maha suci, dari setan, dari iblis. Itu makanya iblis tidak suka lihat kajian ini, dengar kajian ini dia tidak suka. Terbongkar semua kedoknya. Oh, bukan terbakar lagi, mendidih otaknya. Dia cari-cari yang salah itu. Itu setan. Dia tidak suka sama yang betul. Karena dia mengajarkan yang salah. Udah pernah lihat setan belum? Manusia yang berkelakuan setan, itulah setannya. Manusia berhati setan, berpikiran setan, ya, itulah setannya. Itu yang dikatakan setan yang nyata. Lihat cara makannya. Itu semua dimakannya itu. Kan udah saya kasih tahu kan? Kalau manusia nggak semua dimakannya, Pak. Dia makan yang baik-baik aja itu. Itu tandanya manusia. Setan itu ada tandanya, manusia juga ada tandanya, Pak. Jadi Bapak kalau mau lihat tanda-tanda setan itu, tanda-tanda iblis itu, dia makan nggak pakai aturan itu. Waktu dia makan, otaknya nggak ada, akalnya nggak beserta akalnya, sama dengan hewan. Ya, manusia kalau dia makan, dia tidak basuh dulu, ya, makanannya tidak diolahnya dulu, tidak dimasaknya dulu, itu bukan manusia. Tapi dia tidak pernah mau jujur, sudah dilihatnya begitu, dia tidak berani bilang, wah kau ini bukan manusia, itu tidak berani dia ngomong. Karena dia pun sama juga, dia pun setan juga. Setan sama setan mesti akur itu. Dia sesuai dia kalau setan sama setan. Setan itu tidak sesuai dengan manusia, karena dia tugas dia itu, ya, kelakuan dia, perbuatan dia itu memang menyesatkan manusia. Yang baik pun disesatkannya juga, yang baik pun dikatakannya salah. Itu sifat setan, sifat iblis itu. Dia melihat yang baik, dikatakannya salah, yang salah dikatakannya benar. Kalau mau tahu tentang setan, bagaimana cara mendeteksinya, macam mana cara mengetahuinya? Lihat pola makannya. Karena Nabi itu sebagai khusatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik itu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi, contoh yang terbaik, tidak ada lagi di atasnya. Setan, karena iblis itu sudah diperintahkan, dia tidak mau, tidak taat dia. Apalagi disuruh yang baik, dia tidak tahu membedakan yang baik sama yang tak baik, yang buruk sama yang baik itu dia tidak bisa bedakan, yang hak dengan yang batil itu dia tidak bisa bedakan. Karena dia makan yang kotor. Setan itu suka makan yang kotor, jin itu makanan yang kotor. Diciptakan jin, setan, iblis itu untuk memakan makanan yang kotor, makan tai. Di bumi ini banyak kotoran, banyak tai. Itu makanan dia itu. Jadi kalau ada manusia makan tai, makan kotoran, makan najis, itu bukan manusia.
Bentuknya bentuk manusia, rupanya rupa manusia, namanya nama manusia. Sebenarnya bukan manusia, maka tertipulah manusia. Yang palsu juga yang tertipu, manusia yang palsu juga. Yang tertipu itu yang bukan manusia juga. Yang menipunya pun juga bukan manusia juga itu. Sebenar-benar manusia itu tidak bisa ditipu, tidak bisa binasa. Bagaimana dia dikenal Tuhan? Mampu kau membinasakannya? Mampu kau menipunya? Ya silakan. Oh kena, itu sudah izin Allah. Berarti kau salah. Salah kau, binasa kau. Siapapun kau. Allah tidak pernah berpihak kepada yang batil. Allah tidak pernah suka kepada yang batil. Allah tidak pernah suka dengan yang maksiat. Dengan kekejian Allah tidak pernah suka. Nah apabila kita bicarakan begini, dia tidak suka itu. Kamu kan tidak pernah jumpa guru yang palsu kan? Saya banyak. Bagaimana tahu yang palsu? Karena tahu yang asli. Kenapa kau tidak tahu yang asli? Karena kau yang palsu. Yang palsu yang tidak pernah tahu yang asli lah. Yang asli yang tahu yang palsu. Yang benar kan tahu yang benar. Melihat yang salah itu kan dari yang benar. Bagaimana kau mau salahkan kalau kau tidak tahu yang benar? Apa makanya apabila kau melihat yang salah, maka bantulah dia. Tolong dia, ajarkan dia yang benar. Bukan kau salahkan lagi. Menghancurkan yang batil itu bukan dengan yang batil. Dengan yang hak. Makanya apabila kau dikeji, jangan kau berbalik mengkeji. Sama kau sama dia. Yang jahat itu kan dekat dengan yang jahat. Itu makanya orang yang dalam bab kesucian, yang mengamalkan ilmu kesucian, kau tidak mampu membinasakannya. Tidak mampu. Apabila kau keji, maka kekejian itu akan balik lagi kepadamu. Oh dia tidak melawan. Tidak melawan. Berdoa kepada Tuhan pun enggak. Dikeji. Dia berdoa, ya Allah matikanlah yang keji itu. Tidak mau dia. Tuhan kan tahu. Buat apa minta-minta sama Tuhan untuk menghabisi orang? Mencelakakan orang, tidak perlu. Fir'aun itu kan bukan manusia yang celakakan dia. Abu Lahab itu bukan manusia, bukan nabi yang mencelakakan. Nabi tidak pernah berdoa yang buruk. Tidak pernah. Oh iya, Namrud itu, yang jahat itu, yang zalim itu, tidak pernah manusia yang hantam dia. Apabila terjadi suatu kezaliman, apabila terjadi suatu kebinasaan, itu semua atas izin Allah. Manusia ini hanya sebab saja. Manusia tidak boleh berkehendak apabila tidak diizinkan yang punya kehendak. Semua terjadi atas izin Allah. Tiada satu pun sebesar zarah pun yang boleh bergerak apabila tidak atas izin Allah. La tatarabu zaratin biiznillah. Itu kan hadis. Itu saya pakai hadis. Saya mengikuti hadis. Kau tidak akan bisa sholat apabila kau tidak mengikuti hadis. Kau tidak boleh puasa apabila kau tidak ikut hadis. Kau tidak boleh naik haji apabila kau tidak boleh mengikuti hadis. Hadis itu menjelaskan. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, jangan kau pakai. Jangan kau ikuti itu. Ada akal. Ilmu itu mesti berakal. Tidak dikatakan kau seorang yang berilmu kalau tidak beradab. Tidak akan berilmu kau kalau tidak kau berakal. Ilmu itu mesti sinkron dengan akal, dengan pikiran. Kalau akal saja sudah menolak, batal ilmu itu. Paham ini maksudnya? Kalau akal kamu sudah menolak, maka batal. Kecuali mukjizat ya. Tahu mukjizat? Itu tidak boleh kau pakai akal lagi tuh. Itu makanya ada kepahaman. Mukjizat jangan kau cerna dengan akal. Tuhan itu jangan kau cerna dengan akalmu. Jangan kau pakai akalmu. Mengenal Tuhan itu jangan kau pakai akal. Tidak bisa. Terbatas akal itu. Ada batasannya. Kalau ilmu, itu mesti akal. Ya, harus sinkron. Harus sempadan dia. Ilmu, ya, harus disinkronkan. Harus disesuaikan dengan akal. Itu ilmu. Ya. Jadi kalau orang yang tidak berakal, tidak bisa berilmu. Tidak berakal. Bisa berilmu. Bisa belajar. Mampus kau ngajarinya itu. Tidak ada akalnya. Apa mau diajarin? Nah, banyak sekali fungsinya. Iya, sentiasa mengedepankan akal. Apapun itu. Kebanyakan manusia mempelajari satu pelajaran, dia lupa bawa akalnya. Apa buktinya dia lupa bawa akalnya? Dia tidak tahu apa yang mau dipelajarinya. Hanya nafsu saja. Yang dibawanya nafsu. Lalai. Manusia tidak boleh lalai. Tidak boleh tidak sedar. Sentiasa sedar. Sentiasa paham. Terlebih-lebih lagi sentiasa suci. Apanya yang suci? Kulu jasad. Kulu jasad. Zahir batin. Yang terlihat, yang tak terlihat. Yang kau rasa, yang kau pikirkan, yang kau hayalkan.
yang kau perkatakan, yang kau rasakan mesti suci. Maksudnya alat perasa, alat melihat, alat mendengar, alat berpikir, kau mesti sentiasa suci. Jadi kalau kita dikeji, dihina, difitnah, itu soal biasa. Itu sudah lumrah. Itu sudah makanan. Ya, nggak akan goyang. Nabi baik tak? Tapi dipersalahkan juga. Jadi itu bukan satu masalah yang besar. Karena sudah ada contoh. Menegakkan yang hak ini pasti ada rintangan tantangannya, pasti ada ujiannya. Tidak bisa tidak. Tapi kau kalau menegakkan yang bodoh, menegakkan yang kotor, menegakkan yang salah, banyak kali yang dukung kau itu. Oh iya, banyak kali yang suka. Karena setan lebih banyak daripada manusia. Manusia yang separuh manusia. Manusia sebenar-benar manusia ini tidak banyak. Kenapa? Sudah dikatakan Nabi, Sullatum minal awalin wa khalilun minal akhirin. Semakin banyak manusia, sebenar-benar manusia itu semakin sedikit. Jadi aku sudah tahu kalau di bab kesucian ini memang nggak banyak. Tahu sudah. Itu makanya kita tidak menghimbau, kita tidak memanggil, kita tidak mengundang. Enggak. Mari sini kau mau belajar. Oh, nggak ada itu. Pakai iklan ini, iklan itu nggak ada. Nggak ada niat untuk memanggil, mengajak, menghimbau. Nggak boleh. Suka-suka aja. Mau ya mau. Nggak mau tinggalkan. Merayu-rayu di sini nggak ada. Kedengarannya kayak sombong kali ya. Kedengarannya kayak sombong ya. Tidak, ini realita. Ini real. Ya, tidak dibuat-buat. Tiada salah murid, tiada celaka murid, tiada binasa murid, melainkan gurunya dulu yang celaka, melainkan gurunya dulu yang binasa, melainkan gurunya dulu yang sesat. Sesatnya guru, sesat murid. Bodoh guru, bodoh murid. Itu makanya kalau mau jadi guru jangan bodoh. Pastikan dulu pandai, pastikan dulu dia tidak sesat. Maka carilah guru yang tidak sesat. Carilah guru yang sebenar-benar guru, yang tidak menyesatkan dirimu. Bagaimana cara menilai guru? Lihat pola makan guru itu. Perhatikan pola makan guru itu. Ingat apa yang dimakan guru itu. Mudah kan? Kalau guru memakan semuanya, itu bukan guru sebenar-benar guru. Itu guru palsu. Karena tidak ada bab kesucian pada dirinya. Dia tidak mengenal Tuhan itu maha suci. Dia belum kenal Tuhan. Jadi kalau udah tahu guru itu belum kenal Tuhan, buat apa kau belajar sama guru itu? Kalau guru makannya tidak teratur, kalau guru makannya sembarangan, kalau guru semua dimakannya, tidak paham dia persoalan makan, itu bukan guru. Guru wajib memegang teguh bab kesucian, ilmu kesucian. Harus ada. Kenapa? Tuhan maha, Allah maha, tidak akan dapat ilmu guru kalau tidak daripada diri maha suci, membagikan ilmunya boleh kepada diri yang sudah suci. Pegang itu, ingat itu. Kau pun tidak akan dapat ilmu yang diajarkan oleh guru yang sudah sebenar-benar guru kalau kau tidak mau suci. Habis umur kau pun tidak akan pernah kau paham, karena kau tidak suci. Yang diajarkan guru ini kan ilmu suci. Kalau kau tak suci tak akan dapat kau. Malah kau tertolak. Mau muntah kau tidak suka kau sama guru kau itu. Karena kau kotor. Guru tidak makan yang kotor. Guru tidak sembarang makan. Bukan Tuhan yang tolak kau. Guru dah tolak kau duluan. Guru aja tidak suka sama kau. Apalagi Tuhan. Kau saja tidak suka sama yang kotor. Apalagi guru. Kau saja itu tidak suka sama yang kotor kan. Guru suka. Lebih tidak suka lah. Terlebih lagi tuh Tuhan. Karena Tuhan maha suci. Kalau Tuhan tidak suka sama kau, apa saja yang kau buat itu salah. Tidak akan mampu kau berdoa. Tuhan tidak suka sama kau. Itu menghayal itu. Dia tahu sebenarnya dirinya kotor. Tapi ditipunya dirinya. Dimintanya juga sama yang maha suci itu. Padahal dia tahu dia kotor itu. Jadi dia sudah tahu kalau doanya itu tidak diterima. Makanya dia minta doa orang. Buat apa kau minta doa daripada orang kalau doa kau diterima? Karena doa kau tidak diterima lah, makanya kau minta doa sama orang.
Itu logika. Mau kau minta doa sama orang, kalau doa kau sudah diterima Tuhan? Mau? Itu bodoh. Karena kau tidak tahu berdoa, tidak paham berdoa, kau sudah tahu doa kau tidak diterima. Karena kau sudah tahu kau kotor, makanya kau minta didoakan. Apalagi kau tidak tahu yang kau minta didoakan itu juga kau. Siapa yang kotor, minta doa kepada yang kotor juga. Karena dia tidak kenal yang suci. Akhirnya semakin kotor. Karena gurunya kotor. Guru yang kotor, murid yang kotor. Akhirnya dua-duanya dua kotor. Kalau kau jumpa guru yang bodoh, dikasih bodoh kau. Bagaimana cara lihat guru yang kotor itu? Lihat aja makanannya. Otaknya pasti kotor itu. Sel-sel otaknya itu pasti kotor karena memasukkan ke dalam perutnya yang darahnya juga menjadi kotor. Jadi tidak bisa bohong. Tidak bisa kau bohong. Sudah ada rumusnya. Orang syariat, ilmu syariat tidak pernah menjangkau. Tidak pernah sampai, tidak pernah kenal kepada Tuhan. Tidak pernah itu. Tarekat mencari-cari Tuhan, memanggil-manggil Tuhan. Seterusnya, mati di jalan. Hakikat, pura-pura tahu Tuhan. Menipu Tuhan, pura-pura tahu Tuhan. Makrifat, kata dia kenal Tuhan. Tapi tidak dikenal Tuhan. Karena itu bukan ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat bukan ilmu. Itu kaedah. Itu tatanan cara. Itu makanya orang makrifat dengar video ini, tengok video ini, mendidih kali otaknya itu. Kau asik sendiri aja katanya. Bukan asik sendiri, kau orang makrifat, tapi kau belum dikenal Tuhan. Kau saja yang mengatakan kau dikenal. Itu namanya sok kenal, sok akrab itu. Kata dia kenal tuh. Iya. Tuhan kenal kau enggak? Enggak bisa jawab dia. Marah dia tuh. Orang yang pura-pura kenal Tuhan, ya, Tuhan kenal kau enggak? Oh, mendidih otaknya itu. Karena memang betul-betul dia enggak kenal. Enggak suka dia. Karena otaknya isinya tai, kotoran, najis, tahu? Karena makan yang kotor, makan yang najis. Itu makanya di bab syariat, dia tidak pernah mau membaguskan makanannya. Tarekat, Bapak orang tarekat dulu kan? Ada enggak mengajarkan makanan yang bersih? Ada 40 hari. Habis itu antem lagi semuanya kan? Nah, di situ bedanya, Pak. Nggak ada larangan lagi. Di bab kesucian, sampai jatuh langit itu, kau tidak dibenarkan memasukkan ke dalam perutmu itu, yang kotor, yang najis, yang haram. Itu makanya banyak yang tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Setan sudah terlampau banyak di perut. Setan itu masuk ke dalam perut melalui yang kita makan. Setan itu di tempat yang kotor. Iblis itu, jin itu, ya, bersemayam di tempat yang kotor, yang bau. Dia di makanan yang haram. Itu makanya tidak boleh memakan yang larangan. Apa yang paling banyak setan itu? Apa yang paling banyak iblis itu? Daging babi. Jin itu bersemayam di daging babi itu. Wah iya, termasuk saudara-saudaranya. Sepupu. Anjing itu sepupunya babi itu. Itu makanya diharamkan. Maksud diharamkan, dilarang keras. Ya. Nah, kalau bab awam, bab syariat, dia tidak mampu memilih yang sebenar-benar halal dan yang sebenar-benar haram. Dia tidak mampu memisahkannya. Tidak mampu pikirannya ke situ. Yang halal dimakannya juga, yang haram dimakannya juga. Paham ini maksudnya? Yang separuh haram, yang separuh halal. Dia tidak mampu itu. Dia tidak mampu mendeteksinya. Dia tidak mampu merasakannya. Otaknya tidak bisa memikirkannya. Matanya tidak bisa melihat. Yang mana haram, yang mana halal, yang mana kotor, yang mana bersih. Tidak mampu itu pikirannya. Karena ketidakmampuan pikirannya melemahkan pandangannya, melemahkan hatinya, melemahkan rasanya. Daging itu tempatnya darah. Daging itu tidak bisa kau pisahkan dengan darah. Daging, ya, kalau disebut daging ada darah di situ. Tidak bisa kau pisahkan itu. Paham ini? Nah ini kalau di bab syariat, di bab awam, ini nggak bisa diterimanya, nggak mampu dia menerimanya ini. Akalnya itu nggak masuk, karena suka makan tai. Yang saya katakan darah, tapi masuk di otaknya, dia bilang saya mengatakan daging itu haram. Padahal yang saya katakan darah, tapi yang masuk di otaknya daging saya katakan haram, karena setan itu membisikkan di otaknya, di pikirannya, di telinganya itu. Itu yang dibilangnya itu daging yang haram, kata setan. Cek video saya semua.
Kecuali yang dipotong-potong ya. Nah, ketika saya mengatakan daging itu haram, dia potong. Makanya hati-hati kalau melihat video saya. Darahnya dipotongnya. Karena dia berniat untuk menyalahkan saya. Kalau dia memotong-motong video saya untuk mengambil yang singkat, itu boleh. Tapi kalau kau potong-potong video nih, hanya untuk menyalahkan saya, kau tunggu aja besok itu. Kau kan berniat yang salah. Oh, kau dapat sama kau sendiri itu. Jadi saya tidak takut mau kau salah-salahkan, tidak takut saya. Iya, tidak takut. Sedikit pun aku tidak takut sama kau kalau kau salah-salahkan aku. Yang aku takut tuh kalau Tuhan yang bikin aku salah. Ini menentang pemerintah, presiden digodok-godok. Itu banci kau itu. Kan banyak sekarang ulama-ulama memprotes pemerintah. Banyak kan? Kau ini ulama atau politik? Kau ini ustadz kok menceritakan politik? Dia tidak tahu apa sebenarnya tugas dia tuh, dia tidak paham. Propaganda. Masa ulama kampanye? Dari mana jalannya? Dia tidak tahu fungsionalnya. Fungsi ulama itu dia udah tidak paham. Iya. Kalau kau mau bercerita begitu, masuk parlemen kau. Jadi wakil rakyat. Sesuai kan? Ini ngakunya ulama, ustadz, ceritanya politik. Masuk akal tak? Sesuai tak? Diajaknya anak buahnya, jamaahnya. Ayo kita demo ke sana katanya. Ustadz apa kau? Ulama apa kau tuh? Ulama tak tahu malu kan? Anak buahnya, murid-muridnya disuruh demo. Ulama kau itu? Di masjid cerita politik. Tak tahu malu kan? Ini kalau dengar dia di sini, mendidih juga otaknya itu. Bukan kau yang kusebut. Ada kusebut nama kau di sini rupanya. Ini yang kusebut ini ulama tikus. Bukan ulama manusia yang kusebut nih, manusia pula yang marah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق وبغاره لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد